Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam majelis zikir Ma'rifatullah dalam makom YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah pada malam ini saya berada di wilayah kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, tepatnya di kediaman para pengurus majelis zikir cabang daripada Sumatera Utara, tepatnya di kota Kisaran. Insya Allah para hadirin sekalian, kami akan melakukan mujakarah bersama pengurus-pengurus jemaah wilayah Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan bertolabul ilmi dan bermuzakarah. Selu muzakaratun fil jami'atihi rahimakumullah. Insyaallah mari kita ikuti muzakarah ini, semoga bermanfaat buat kita bersama. Baik, silakan kira-kira para jemaah yang ingin melaksanakan pertanyaan muzakarah tentang hal-hal yang bertauhid kepada Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terutama saya ucapkan sehat Buya. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini Buya, saya mau bertanya. Dari dahulu sampai saat ini, saya sudah banyak menemukan guru-guru dan saya juga bertanya tentang proses kejadian manusia. Sebenarnya manusia ini dari gen apa dan dari makhluk yang mana, atau memang berdiri sendiri dia? Ya, baik. Nah, itu pertanyaan saya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Allah adalah sebuah wujud yang bersifat Tuhan, yang mana Allah menjadikan sebuah kodrat bernama diri atau disebut naf, yang mana diri-diri tersebut dia jadikan dari sifat-sifatnya sendiri. Ada sifatnya yang berdiri sendiri dinamakan nafsahu, ada sifatnya yang bersekutu dinamakan bersifat la syair atau dikatakan atan nafas, nufus dan ampas, dan Allah menciptakan wujud-wujud diri. Salah satu dari seluruh penciptaan Allah ada yang dia rahasiakan asal usulnya. Kalau yang tidak Allah rahasiakan adalah bersifat asal, yang dia rahasiakan bersifat usul. Jadi diri ini adalah salah satu kodrat untuk bersifat bertajali yang dihalalkan. Nah, kalaulah melalui kodrat diri, karena diri ini adalah kodrat daripada Allah. Contohnya apa? Berkodrat aku pada bersifat aku pada kodratku sendiri. Sebuah wujud diri yang hidup. Dan ini innallaha innal insanu masakinatul wal marido. Aku jadikan semanusia itu berasal dari rahasiaku, tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Inilah kodrat. Apa yang dikatakan diri? Kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Sampai ke tingkat sama. Jadi akhirnya terbangunlah diri sifat. Diri sifat inilah yang dihalalkan untuk mencari diri dengan diri. Nah gitu. Jadi kalau sudah mencari diri dengan diri, kalau ketemu bukanlah namanya diri, tetapi sesuatu yang berdiri. Nah itu namanya tajalli Allah. Tajalli Allah, kira-kira begitu.
Jadi kalau dihalalkan oleh Allah untuk mencari dia itu selain dari diri itu tidak dihalalkan. Nah, tapi setelah kita mendapatkan sebuah diri, maka Allah mengalihkan lagi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Malah carilah aku di dalam diri itu lagi. Nah, inilah yang dikatakan sesuatu yang berdiri. Tidak boleh dikatakan lagi diri, tetapi sesuatu yang berdiri. Paham kira-kira? Paham Buya. Nah, silakan yang lain. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Izin Buya, saya masih ada pertanyaan satu kali lagi kepada Buya. Ini suatu pertanyaan yang saya pikirkan juga dari ayat Ad-Jariyat ayat 21. Wa fi anfusikum apalah sirun. Dan pada dirimu sendiri manusia, apakah kamu tidak memperhatikan? Sesungguhnya tujuan Allah memerintahkan kita atau menyuruh kita memperhatikan apanya itu Buya? Kira-kira Buya, beri petunjuk Buya. Insya Allah. Jadi kalau dikatakan sebuah ayat itu akan sampai atau bisa kita baca, sementara di ayat itu sendirilah ada jawabannya. Nah, bagi orang yang berpikir. Jadi kenapa dia katakan di dalam dirimu sendiri? Ya kan? Kenapa kita katakan wa fi anfusikum afala tubsirun? Nah, ini kita harus kaji lagi nih. Diri seperti apa? Gitu. Apakah semua yang punya diri bisa mencari Tuhan? Tapi tingkat diri tadi itu dalam hukum hijaiyah adalah ampusikum. Nah, ini adalah seorang wujud batin yang bisa dilihat. Nah, kodratnya jatuh kepada maujud ahyan karajiyah bernama jasad. Ya, gitu. Ahyan karajiyah itu maksudnya Allah menghalalkan jasad ini sebagai kodrat bagi Allah. Gitu, namanya ahyan karajiyah. Kalau ahyan karajiyah itu yang disebut dengan sifat ampusikum. Nah, gitu. Jadi jangan kita berpikir semua diri bisa digunakan untuk mencari Allah, ya. Tetapi diri yang bersifat hakikat, gitu. Diri hakikat. Jadi kalau kita sudah mendapatkan hakikat yang ada sekarang, hakikat kulit, hakikat darah, daging, urat, tulang, nah itu yang diri hakikat. Nah, gitu. Tapi kalau kita belum dapat hakikat yang maujud begini, ini tidak dihalalkan untuk mendapatkan. Itu kira-kira. Jadi mungkin kita perlu belajar mengenalkan man arofa nafsahu, ya. Nah, sebetulnya diri siapa yang kita cari? Nah, man arofa nafsahu, barang siapa yang mengenal diriku. Nah, di situ ada kalimat hu yang menandakan keakuan Allah. Keakuan Allah. Jadi diri kepemilikan Allah. Nah, kalau diri pemilikan Allah sama dengan diri amanah. Kalau diri amanah itu pengakuan bapak kepada seorang anak. Oh, ini anak saya, gitu. Itu amanah. Tapi kalau sudah dia lihat mana yang anakmu, nah dikaji ke dalam, itu akan hilang. Tidak ada pemilikan seorang bapak. Maka dikatakan amanah. Nah, ini nafsahu. Nafsahu ini mana kodrat-kodrat Allah yang menjadi keakuan dia di diri kita. Nah, itu yang dicarikan, nafsahu, gitu. Jadi waqad aroha rabbahu. Nah, gitu, ya kan? Maka dia akan mengenal siapa Tuhannya. Jadi diri Allah yang mana yang kita cari sehingga kita dapat mengenal ketuhanan dia. Nah, itu makanya terjadilah kaji diri. Nah, kaji diri ini berawal dari mana? Perintahnya ini dari syahadatullah. Syahadatullah itu al-malikul hakul mubin. Nah, al-malikul dan dirikanlah hakul, diri yang hakullah, diri yang al-haq, diri halus atau diri batin, mubin dengan nyata. Nah, berhasilkah kita mencari diri itu dan menyatakan? Nah, gitu. Barulah asyadikul mu'adal amin. Nah, asyadikul itu artinya harus dengan jujur dan yakin dan percaya. Wasadikul badal. Badal itu hanya satu. Amin. Yaitu diriku. Nah, gitu. Jadi itulah maka terjadi dalam Islam itu kaji diri. Karena itu pecahan dari
hakikat syahadatullah. Nah, begitu.